Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita kembali membahas persamaan trigonometri yang berbentuk cos X sama dengan cos alfa. Oke, nanti kita akan mencari bagaimanakah solusi umumnya. Namun sebelumnya kita perhatikan lagi mengenai aturan kuadran. Kita kemarin sudah mempelajari ya mengenai aturan kuadran. Pada kuadran yang pertama, semua nilai perbandingan trigonometri itu positif atau lebih dari 0. Baik sinus, kosinus, tangen, dan juga inversnya, itu semuanya positif pada kuadran yang pertama. Pada kuadran yang kedua, yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen, yang lain bernilai negatif. Pada kuadran keempat, yang bernilai positif adalah kosinus dan juga sekan, yang lainnya bernilai negatif. Jadi kuadran-kuadran ini sangat membantu kita ya dalam mencari solusi dari persamaan trigonometri. Ini adalah uh, sudah ditentukan ya kuadran ini untuk perbandingan trigonometri yang mana di mana dia bernilai positif, di mana dia bernilai negatif. Ini sudah menjadi ketentuan. Jadi teman-teman harus ingat ya, di mana saja nilai-nilai perbandingan trigonometri itu positif maupun negatif. Kita masuk ke contoh kasus yang sangat sederhana ya. Misalkan kita punya kosinus alfa sama dengan setengah. Kita tahu bahwa setengah ini adalah positif. Nah, kosinus itu bernilai positif di kuadran keberapa? Ya, kuadran pertama dan juga kuadran yang keempat. Berarti alfanya berada di kuadran pertama dan juga kuadran keempat. Kalau pada kuadran pertama, alfanya itu adalah 60 derajat atau pi per 3 radian. Oke, kalau kita substitusikan ke sini, berarti cos 60 derajat adalah setengah. Itu pada kuadran yang pertama. Kalau pada kuadran keempat, nanti kita peroleh alfanya adalah 300 derajat atau 5 per 3 pi radian. Ini untuk kuadran yang keempat. Jadi kita punya dua nilai alfa ini. Untuk cos alfa sama dengan setengah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini merupakan solusi umum dari cos alfa sama dengan setengah? Ya, tentu saja kalau kita lihat alfanya di sini, ini hanya berlaku pada satu putaran penuh, tidak berlaku pada lebih dari satu putaran ya. Jadi, kalau misalkan ditanya solusi umumnya, berarti kita harus bisa menentukan ya untuk 2 putaran, 3 putaran, dan seterusnya itu ya kita harus cari bentuk umumnya seperti apa. Ya tentunya kalau seperti ini ya ini solusi hanya untuk satu putaran. Untuk lebih dari satu putaran ya kita harus cari bentuk umumnya ya supaya mencakup semuanya. Nah, bagaimana cara kita mencari solusi umumnya? Misalkan kita perumum bentuk yang tadi, kita punya kosinus X sama dengan K. Ingat, K itu adalah suatu bilangan ya, suatu konstanta, bukan merupakan variabel. K itu nilainya dari negatif 1 sampai 1, karena kita tahu bahwa nilai kosinus itu paling rendah atau paling kecil atau paling minimum adalah negatif 1 dan paling maksimum adalah 1. Oke, kita selesaikan persamaan ini. Kita tuliskan ulang, kosinus X sama dengan K. Kemudian K ini saya mau jadikan bentuk kosinus, kosinus dari suatu sudut. Oke, kosinus dari suatu sudut itu adalah K. Nah, kosinus alfa, di sini saya misalkan kosinus sesuatu adalah kosinus alfa. Kosinus alfa itu nilainya adalah K. Jadi K ini saya nyatakan ke dalam bentuk kosinus alfa. Alfa ini adalah nilai di kuadran pertama ya, sudut di kuadran pertama atau principal value-nya atau nilai utamanya. Teman-teman bisa menonton video saya
sebelumnya ya, mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk sinus X sama dengan sinus alfa. Di situ saya ada menjelaskan sedikit mengenai nilai utama atau principal value. Oke, kemudian saya ingin membuat ruas sebelah kanannya ini sama dengan 0. Maka kedua ruas ini harus saya kurangkan dengan kosinus alfa menjadi kosinus X dikurangi kosinus alfa sama dengan 0. Teman-teman perhatikan bentuk kosinus X dikurangi kosinus alfa. Sama seperti bentuk yang telah kita buktikan pada video sebelumnya, teman-teman dapat menonton video saya sebelumnya ya, mengenai pembuktian kosinus A dikurangi kosinus B, penjabarannya seperti apa, datangnya dari mana, teman-teman silahkan mempelajari itu, menonton video saya yang itu terlebih dahulu. Nah, pada video ini saya langsung jabarkan saja bentuk dari kosinus X dikurangi kosinus alfa itu seperti apa. Kalau dijabarkan ya bentuknya seperti ini. Ya min 2 dikali sin setengah X ditambah alfa dikali sin setengah X min alfa. Sekali lagi, penjabaran dari kosinus X dikurangi kosinus alfa itu apa? Ya min 2 dikali sin setengah X plus alfa dikali sin setengah X min alfa. Karena pengalinya min 2, oke, saya ingin menyederhanakan persamaan ini ya. Maka kedua ruas bisa saya bagi dengan min 2. Sehingga menjadi lebih sederhana seperti ini. Berarti sin setengah X ditambah alfa dikali sin setengah X min alfa sama dengan 0. Nah, apa yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0? Ini kan ruas kanannya 0 ya. Berarti di ruas kiri ini, persamaannya yang di ruas kiri ini, yang menyebabkan 0 itu yang mana? Ya tentu saja sin setengah X plus alfanya yang 0 atau sin setengah X min alfanya yang sama dengan 0. Oke, jadi kita punya dua bentuk pembuat nolnya ya. Yang pertama sin setengah X plus alfanya yang sama dengan 0 atau sin setengah X min alfanya yang sama dengan 0. Pertama kita analisis bentuk yang sin setengah X plus alfa sama dengan 0. Oke, kita analisis bentuk yang ini. Sin setengah X ditambah alfa sama dengan 0. Supaya kedua ruas ini sama-sama sinus ya. Berarti saya cari sinus berapa yang hasilnya adalah 0. Oke. Ya tentu saja kelipatan dari 180 derajat. N dikali Pi. Sin N dikali Pi dengan N-nya adalah bilangan bulat. N-nya itu bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Misalkan 0 berarti 0 dikali Pi adalah 0. Berarti sin 0 itu adalah 0. Dan seterusnya. Berlaku untuk kelipatan 180 derajat. Oke, karena di ruas sebelah kanan ini sudah umum ya bentuknya, maka pastilah setengah dikali X ditambah alfa sama dengan N dikali Pi. Kedua ruas saya kalikan dengan 2, menghasilkan X ditambah alfa sama dengan 2 dikali N dikali Pi. Maka untuk mencari nilai X, kedua ruas ini harus saya kurangkan dengan alfa menjadi X sama dengan 2N dikali Pi dikurangi alfa. Ini adalah X dari pembuat 0 yang pertama. Oke. 2N dikali Pi dikurangi alfa. Tapi tadi kita punya pembuat 0 yang lain, yaitu sin setengah X min alfa sama dengan 0. Perhatikan sama seperti sebelumnya, karena di ruas kirinya ada rumus sinus, maka supaya lebih memudahkan kita, ruas kanannya juga kita buat menjadi bentuk sinus. Sinus berapa ya yang hasilnya adalah 0? Ya sama seperti yang tadi, sin N dikali Pi radian atau kelipatan dari 180 derajat. N-nya ini tadi bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena bentuk ini sudah umum, N dikali Pi, maka tentunya setengah X min alfa ini
sama dengan N dikali Pi. Kedua ruas saya kalikan dengan 2, menghasilkan apa? X dikurangi alfa sama dengan 2 dikali N dikali Pi. Kemudian, agar mendapatkan nilai X, maka kedua ruas harus kita jumlahkan dengan alfa ya. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 2 dikali N dikali Pi ditambah dengan alfa. Jadi kita punya bentuk X ya. Kita punya dua bentuk X. Yang pertama tadi 2 dikali N dikali Pi dikurangi alfa. Yang kedua 2 dikali N dikali Pi ditambah alfa. Ini adalah yang tadi, yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi seperti ini. X sama dengan 2 dikali N dikali Pi di plus minus ya, plus minus alfa. Ingat, Pi ini adalah 180 derajat ya, Pi radian. Saya tidak tuliskan radiannya, semoga teman-teman paham ya, bahwa Pi di sini dalam radian atau Pi radian. Oke, kita punya solusi umum ini untuk kosinus X sama dengan kosinus alfa. 2N dikali Pi plus minus alfa. Baik teman-teman, mari kita selesaikan satu contoh soal berikut. Misalkan kosinus X sama dengan akar 3 per 2, di mana X-nya itu dibatasi dari 0 derajat sampai 450 derajat. Maka kita tentukan nilai X yang mana saja yang menyebabkan persamaan ini sama dengan akar 3 per 2 dengan batas-batasnya seperti ini. Mari kita selesaikan. Kita tuliskan ulang, kosinus X sama dengan akar 3 per 2. Kosinus berapa ya yang hasilnya akar 3 per 2 yang berada pada kuadran pertama? Ya, kosinus pi per 6 radian atau kosinus 30 derajat. Itu hasilnya adalah akar 3 per 2 atau setengah dikali akar 3. Oke. Kemudian alfa ini adalah nilai alfanya ya. Pi per 6 radian ini atau 30 derajat ini adalah nilai utamanya atau nilai pada kuadran pertamanya. Kita selesaikan. Kita tadi punya bentuk X ya. Kita tadi punya bentuk X. Salah satunya adalah 2N dikali Pi ditambah alfa. Pertama, untuk N sama dengan 0. Untuk N sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. 2 dikali 0 dikali Pi ditambah alfa. Nanti hasilnya adalah Pi per 6 radian atau 30 derajat. Masuk ya ke dalam batas yang ditentukan. Berarti 30 derajat ini memenuhi. Bagaimana untuk N sama dengan 1? N sama dengan 1 setelah disubstitusikan, nanti diperoleh 13 per 6 Pi radian atau 390 derajat. Itu adalah nilai X-nya. Perhatikan 390 derajat ini masih termasuk ke dalam batas yang ditentukan. Jadi memenuhi ya. Bagaimana untuk N sama dengan 2? Nah, diperoleh nanti 25 per 6 Pi radian atau 750 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya, karena tidak termasuk ke dalam batas ini atau di luar batas yang ditentukan. Berarti tidak memenuhi. Jadi, dari persamaan X yang berbentuk 2N dikali Pi ditambah alfa, kita peroleh dua himpunan penyelesaian ya, 30 derajat dan 390 derajat. Tapi ini masih belum solusi secara umum ya, bukan solusi keseluruhannya. Kan kita tadi masih punya X yang berbentuk 2N dikali Pi dikurangi alfa. Oke. Ya, untuk N sama dengan 0, nanti diperoleh hasilnya adalah negatif Pi per 6 radian atau sama dengan negatif 30 derajat. Ini tidak termasuk ke dalam batas yang ditentukan, berarti tidak memenuhi. Untuk N sama dengan 1, nanti kita peroleh hasilnya adalah Pi atau 11 per 6 Pi radian, itu sama saja dengan 330 derajat. Masuk ya ke dalam interval. Oke, sehingga memenuhi. Untuk N sama dengan 2, nanti X-nya diperoleh
23/6 pi radian atau 690 derajat. Ya, sudah di luar batas yang ditentukan. Berarti dari bentuk X yang adalah 2N dikali Pi min alfa, kita cuman punya satu ya, yaitu 330 derajat. Jadi, solusi secara keseluruhannya ya kita gabungkan antara X yang pertama tadi dengan X yang ini. Menjadi seperti ini. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 330 derajat, dan 390 derajat. Kita punya 3 solusi. Untuk batas-batas dari 0 derajat sampai 450 derajat. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan salam matematika.